Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Fakih Al-Kafi, NIM 5201421072. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal pendidikan agama Islam. Yang ke-1, pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari video pada link YouTube tersebut yaitu bahwa istihad secara bahasa yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh dan suatu upaya yang disertai dengan kesungguhan. Jika kita melakukan suatu upaya yang bisa menyambi dengan upaya lain, maka itu bukan suatu bentuk istihad. Sementara secara istilah, istihad terdiri dari beberapa unsur yaitu upaya sungguh-sungguh, mustahid, hukum perbuatan manusia dengan metodologi tertentu. Sumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dari unsur-unsur istihad yang kita sebutkan tadi, bahwa para ulama menggunakan metode unsur yang berbeda seperti ijma, qiyas, ihtisan, dan lain-lain dalam menentukan istihad, sehingga hasil dari istihad ulama satu dengan yang lain berbeda. Yang kedua, pertanyaan hasil dari istihad pada era milenial yaitu seperti musik lagu. Ada ulama menyatakan bahwa musik lagu itu boleh didengarkan, dan ada juga ulama yang menyatakan bahwa musik lagu itu haram untuk didengar. Contoh ulama yang tidak menghalalkan musik yaitu Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Usamah bin Zaid, dan lain-lain. Dan ada juga yang menghalalkan musik lagu pada Islam seperti Abu Mansur Al-Baghdadi As-Syafi'i. Menurut sebagian ulama, bukan soal musik yang membuat haram untuk didengar, akan tetapi kemaksiatan yang menempel pada musik itu yang menjadi titik haramnya. Ada sebagian ulama juga yang memandang musik memang haram karena dapat menimbulkan fitnah. Dalam fitnah, banyak teks syariah sering muncul dengan makna berbeda. Terkadang fitnah berarti musibah dan terkadang fitnah berarti ujian. Bahkan pada surat An-Anfal ayat 39 bahwa fitnah berarti kekafiran. Yang ketiga adalah mengenai apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan, perannya atau sebaiknya bagaimana. Menurut pendapat saya, yaitu nafsu harus diperbesar. Tetapi dalam tanda kutip yang diperbesar yaitu nafsu baik, karena nafsu baik dapat mendorong keinginan kita dalam hal kebaikan seperti keinginan untuk sholat, keinginan mengaji, keinginan bersedekah, dan lain-lain yang berhubungan dengan kebaikan, agar kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kita harus memperkecil nafsu jahat karena jika nafsu jahat kita besar, kita terjerumus ke dalam dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti keinginan untuk minum minuman keras, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan lain-lain. Itu kita harus perkecil nafsu tersebut. Jadi sebenarnya kita boleh memperbesar nafsu, namun yang diperbesar nafsu baik agar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kita harus memperkecil nafsu jahat kita agar terhindar dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Yang keempat, mengapa Allah mewajibkan kita beribadah padahal Dia tidak membutuhkan ibadah itu? Karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kita
tetapi kita yang membutuhkan Allah. Oleh sebab itu, kita harus beribadah pada Allah karena itu kebutuhan seperti anak yang membutuhkan adanya seorang ibu. Fungsi ibadah bagi kehidupan manusia yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya, mendidik mental, dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya, mencegah perbuatan keji dan mungkar, untuk membersihkan mereka yang berzakat dari kekikiran dan kecintaan terhadap agama, dan melatih diri untuk disiplin seperti sholat tepat pada waktunya. Yang kelima, definisi dari agama Islam yaitu kata Islam berasal dari kata aslama, yusimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis riwayat Muslim dari Umar radhiyallahu taala berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berpakaian sangat rapi. Pakaian warna sangat putih dan berambut hitam. Seseorang laki-laki tersebut duduk di sebelah di dekat Rasulullah dan berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Lalu Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad yaitu utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakan." Hadis riwayat Muslim. Sekian, terima kasih. Itulah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.